Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang. Jadi di kesempatan kali ini aku ingin berbagi sedikit mengenai apa yang aku pahami, yaitu proses pengerjaan soal 9 workbook AKL bab 3 tentang kertas kerja konsolidasi dan juga jurnal-jurnal eliminasinya. Jadi langsung saja di soal ini kita akan membahas terlebih dahulu menggunakan cost method. Kemudian nanti akan ada penggunaan dengan equity method di soal 10. Oke, langsung saja di soal 9 ini. Di sini P membeli 90% saham berhak suara dari S pada tanggal 1 Januari 2016 seharga 675.000. Oke, jadi ini akan menjadi consideration transfernya. Kemudian jika terdapat selisih akan dialokasikan ke 20% under value inventory yang terjual habis pada akhir tahun 2016, 40% under value land, dan 40% over value equipment yang masih memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Kemudian jika masih ada sisa dialokasikan ke goodwill. Selanjutnya, diketahui ada spirited net income P tahun 2016 adalah 248.000 dan juga retain earning P pada saat akuisisi adalah 400.000. Kemudian P membagikan dividen pada tahun 2016 sebesar 150.000. Kemudian diketahui juga S pada saat akuisisi memiliki retain earning sebesar 200.000. Kemudian mempunyai net income sebesar 140.000 pada tahun 2016 dan membagikan dividen sebesar 80.000 pada tahun 2016. Kemudian kita diperintahkan untuk menyelesaikan worksheet 9 ini dengan menggunakan metode biaya. Dan juga diketahui di sini yaitu kertas kerja konsolidasi tahun 2017. Artinya kita akan mengerjakan kertas kerja konsolidasi untuk tahun kedua. Oke, langsung saja untuk proses pengerjaannya. Yang pertama kita harus menghitung excess-nya terlebih dahulu. Dengan cara seperti ini. Pertama kita harus mengetahui consideration transfer, itu nilai yang dibayarkan P sebesar 600, berapa tadi? 675. 5.000. Kemudian kita akan menghitung implied value-nya. Itu tadi P mengakuisisi 90% S. Nah, ini dengan cara consideration transfer kita bagi dengan 90%. Oke, sudah dapat. Selanjutnya kita akan mencari book value net asset S. Dengan cara kita akan melihat retain earning S pada saat diakuisisi itu sebesar berapa. Oke, diketahui di sini retain earning S pada saat diakuisisi itu sebesar 20.000. Oke, 20.000 dan kemudian ada juga common stock-nya. S itu pasti punya retain earning dan juga common stock. Nah, di sini kita asumsikan common stock itu dari tahun ke tahun tetap sama. Nah, maka di sini common stock dari S itu adalah 500.000. Nah, jadi book value net asset yang kita peroleh sebesar 700.000. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bisa menghitung excess-nya. Excess itu dengan cara mengurangkan implied value dikurang dengan book value net asset. Oke, ketemu excess-nya sebesar 50.000. Kemudian kita akan alokasikan excess tersebut yang pertama ke under value inventory. Jadi diketahui 20% under value inventory-nya. 20%. Caranya yaitu dengan 20% dikali dengan excess. Kita dapat 10.000. Kemudian tadi ada under value sebesar 40%. Itu dengan cara 40% dikali excess kita dapat 20.000 dan kemudian ada over value. Over value equipment sebesar 40%. Nah, ini tinggal kita kalikan. Ya, karena ini over value maka harus kita buat minus di sini. Nah, didapat. Kemudian ini kita jumlahkan total alokasinya. Nah, kemudian di sini kita akan mengurangkannya untuk mendapatkan goodwill. Excess yang tadi kita kurangkan dengan total alokasi excess-nya, kita akan mendapatkan goodwill sejumlah 40.000. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai amortisasi excess per tahunnya. Yang pertama, amortisasi excess per tahun. Oke, yang pertama ada under value inventory. Tadi menurut soal katanya
inventory ini terjual habis pada akhir tahun 2016. Oke, artinya di sini 10.000 ini akan habis teramortisasi di tahun 2016. Selanjutnya, land ini tidak kita amortisasi ya, karena land ini tidak memiliki masa manfaat, dan juga land ini tidak ada transaksi apapun, tidak dijual dan juga tidak diapa-apakan, maka tidak ada amortisasinya. Selanjutnya kita juga akan mengamortisasi overvalue equipment. Nah, karena tadi di soal katanya masih memiliki masa manfaat sebesar 5 tahun, sini, maka nilai ini harus kita bagi dengan 5 tahun. Ini saya berikan tanda minus dulu supaya tidak ada minus di sini. Nah, jadi kita dapat nilai undervalue inventory-nya sebesar 10.000 dan overvalue equipment per tahunnya sebesar 4.000. Ini akan habis di 2016 untuk inventory. Oke, selanjutnya kita akan menghitung di sini, kita akan menghitung ini ya. Ini yang saya kuning-kuningkan ini yang harus kita hitung. Nah, untuk cost method ini pasti di sini selalu dividend income. Dividend income. Nah, dividend income ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari persentase P, yaitu 90% dikali dengan dividen yang dibagikan S. Di mana dividen yang dibagikan S itu di sini. 90.000 ini. Karena ini bentuknya minus, maka harus kita kalikan dengan minus dulu. Minus 90.000. Nah, jadi kita dapat di sini dividen income-nya sebesar 81.000. Untuk net income-nya, kita sum total dari sales sampai operating expense. Kita dapat 240.000 untuk net income-nya. Nah, kemudian untuk return earning 1 Januari, ini harus kita hitung dan nggak bisa menggunakan data yang di sini. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan data yang di sini, ini datanya salah. Dan kalau tetap dipaksa, hasilnya nggak akan balance nanti. Nah, oleh karena itu kita harus hitung return earning 1 Januari. Oke, yang pertama kita akan menghitung untuk di bukunya P. Return earning 1 Januari 2016 di buku P, yaitu diketahui di sini sebesar ini ya, 400.000. Kemudian separated net income P tahun 2016 jadi diketahui 248.000 ya di atas. Dan dikurangi oleh dividen P 2016 yaitu sebesar berapa? Dividen P sebesar 150.000. P memberikan dividen. Nah, kemudian tahun 2016 juga ada dividen income ya. Dividen income 2016. Kita cek di sini. Kita cari dari S. S membagikan dividen sebesar berapa? Sini S sebesar 80.000. Oke, berarti 80.000 kita kali 90%. Karena kemungkinan P hanya 90%. Nah, sudah. Terus kita akan mendapatkan return earning 31 Desember atau 1 Januari 2017. 31 Desember 2016 atau 1 Januari 2017 sebesar ini 570. Nah, 570 ini bisa kita isikan yang ada di sini. Sama aja ya, 31 Desember 2016 sama dengan 1 Januari 2017. Oke. Dapat 570. Kemudian untuk return earning S pada 1 Januari, kita hitung lagi. Kita hitung sendiri di sini. Untuk bukunya S, pertama return earning 1 Januari 2016. Tadi diketahui return earning S sebesar 200.000. Kemudian S membagikan dividen sebesar dividen S sebesar tadi sini 80.000 ya. Dan S juga mendapatkan net income S 2016 sebesar 140.000. Dan ini kita jumlahkan
Ini dapat 260.000 untuk return earning S 31 Desember 2016 atau return earning S 1 Januari 2017. Oke, udah dapat. Karena ini cost method, maka return earning di sini tidak terpengaruh oleh net income dari S. Maka cukup dividend income saja yang akan dapat mempengaruhi return earning P di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung return earning 31 Desember 2017 dengan cara menambahkan antara net income 2017 sama dengan return earning 1 Januari 2017 dan juga kita kurangkan dengan dividen 2017. Oke, kita dapat 650, jadi tinggal kita break karena rumusnya sama. Oke, return earning 31 Desember di sini bisa langsung kita pindahkan ke sini ya. Bisa langsung kita pindahkan. Di sini sama dengan ini. Apa ya? Bisa kita pindahkan. Oke, dan ini total liability and equity-nya bisa kita langsung pindahkan dari sini. Oke, sama. Oke, kita dapat sebesar 2.200.000. Oke, ini sama ya, 1 juta untuk S. Total aset harus sama dengan total liability and equity. Dan di sini juga harus sama dengan total aset. Nah, kemudian untuk cost method, investment in S ini akan harus selalu sama dengan nilai awal pembelian. Itu sebesar 675.000. Dan di sini ada cash. Nah, kita bisa mengisinya dengan cara mengurangkan total aset. Kita kurangkan dengan jumlah seluruh aset yang kita miliki. Nah, ini. Oke, kita dapat jumlah cash-nya sebesar 140.000. Oke, ini sudah terisi semua. Selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi transaksi untuk transaksi konsolidasi ini. Oke, yang pertama, karena ini cost method di tahun kedua, maka jurnal yang pertama adalah update investment in S. Oke, update investment in S jurnalnya itu investment in S pada return earning beginning. Ini aku singkat di RE beginning. Rumusnya yaitu persentase P dikalikan dengan perubahan ekuitas S plus minus jumlah amortisasi excess yang sudah terjadi. Nah, ini. Nah, di sini kita hitung dulu perubahan ekuitas S itu sebesar berapa. Ini kita tahu return earning 31 Desember 2016 S ini dan return earning 1 Januari 2016. Nah, kemudian perubahan ekuitasnya SS. Oke. Selain itu, kita juga bisa membuat perubahan lain ya. Bisa membuat dengan cara lain, itu dengan cara mengurangkan dividen net income S di sini. Kita kurangkan dengan dividen S. Nah, coba kita lihat apakah hasilnya sama. Oke, sama. Cara ini berlaku karena kita membuat asumsi common stock kita tetap tidak ada perubahan. Ya, karena common stock di sini tetap itu sebesar 500.000, maka yang berubah hanya return earning. Bisa menggunakan cara pertama ini, menggunakan return earning akhir dikurang return earning awal, atau menggunakan net income tahun 2016 dikurangi dengan dividen tahun 2016 sama-sama. Nah, ini enggak usah saya hapus ya. Tapi di sini kita buat 90% dikali perubahan ekuitas S-nya ini 60.000 plus minus amortisasi excess tadi yang sudah terjadi tahun 2016 itu under value inventory. Karena under value maka kita kurangkan, dan over value inventory di tahun 2016 tadi karena sudah di jurnal seharusnya di tahun 2016.
yang sudah terjadi kita tetap kurung dan enter. Dan di sini tidak dilakukan amortisasi. Oke, itu jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua itu adalah eliminasi ekuitas awal S. Eliminasi ekuitas awal S dan investment in S. Oke, jurnalnya adalah di sini return earning beginning, kemudian common stock dan unamortized excess. Nah, di sini akan ada investment in S dan juga NCI beginning. Nah, return earning beginning ini kita bisa dapat dari sini bisa atau dari sini. Sama saja. Saya akan dari sini ambilnya. Kemudian common stock S itu ada di sini ya. Di sini common stock. Unamortized excess-nya tadi excess awal itu 50.000 yang sudah diamortisasi. Inventory karena terjual habis maka kita habiskan, dan over value tadi 40.000. Karena over value maka kita tambah 4.000 sorry. Nah, maka sisa unamortized excess-nya 44.000. Nah, investment in S di sini bisa kita cari dengan dua cara. Yang pertama itu dengan biaya perolehan awal 675 ditambah dengan investment in S yang sudah kita jurnal tadi di awal 723.600, atau dengan mengalihkan 80% kita kalikan dengan penjumlahan tadi saya mempunyai 90% dikali dengan penjumlahan jurnal debitnya. Sudah sama ya, maka ini insya Allah benar. Oke, NCI beginningnya karena NCI-nya hanya 10%, maka 10% dikalikan dengan penjumlahan ekuitas awal S atau yang ada di debit. Oke, sudah dapat. Kemudian selanjutnya untuk yang C, kita akan menjabarkan amortized excess. Yang pertama ada land. Kemudian karena inventory udah habis, jadi kita tidak usah jurnal lagi. Dan ada goodwill ya. Ada goodwill, di sini ada goodwill. Terus ada equipment over value maka harus kita kurangkan nilainya. Karena land under value maka harus kita tambahkan. Terus di sini unamortized excess. Oke. Unamortized excess-nya bisa kita langsung ambil dari sini. Land-nya tadi under value 20.000 bisa langsung karena tidak ada amortisasi. Goodwill-nya juga bisa langsung. Ini equipment-nya itu karena tadi di sini 20.000 ya, awalnya itu 20.000 dan sudah diamortisasi 4.000, maka kita kurangkan dengan 4.000 ya 16.000. Jurnal debit dan kredit harus sama, itu di sini sebesar 60.000 dan di sini juga sebesar 60.000. Oke, sudah sama ya. Selanjutnya untuk yang D, kita akan membuat amortisasi excess atas equipment. Nah, amortisasi excess atas kenapa nih equipment? Karena tadi inventory-nya udah dihapuskan dan nilai tidak diamortisasi, maka di sini hanya equipment aja. Karena dia over value, maka harus kita tambah amortisasi equipment pada karena di sini tadi tidak ada depreciation expense ya, di sini. Maka aku ambil jurnal itu di operating expense. Mungkin kita buat depreciation expense. Cuma nanti pengalokasinya di operating expense. Depreciation expense besar 4.000 per tahun. Kemudian setelah amortisasi excess akan ada jurnal penghapusan dividen income. Menghapus dividen income. Oke, jurnalnya adalah dividen income
pada dividen S. Oke, sebesar berapa? Besar yang ada di sini. Atau bisa 90% dikali jumlah dividen yang dibagikan. Sama aja. Nah, ini selanjutnya kita akan memunculkan NCI expense. Oke, jurnalnya itu NCI expense pada dividen S dan NCI ending. Ya, untuk NCI expense ini ada rumusnya, yaitu persentase NCI kita kalikan dengan jumlah net income S kurang lebih atau ditambah dan dikurang oleh amortisasi excess. Nah, seperti ini. Maka bisa kita cari NCI expense-nya itu dengan 10%, karena kepemilikan NCI 10% dikali net income S-nya kita dapat dari sini, net income S. Terus sorry, ini belum di kurung. Amortisasi eksesnya, karena di sini amortisasi hanya satu, yaitu hanya equipment dan over value, maka harus kita tambah kalau over value. Oke, yang tutup kurung dan enter. Oke, selesai. Untuk NCI expense-nya. Kemudian untuk dividen S, karena ini hanya 10%, kita kalikan 10% dengan nilai dividen yang dibagikan, yaitu sebesar 90.000. Oke, NCI ending-nya selisih dari NCI expense dengan dividen S. Oke, sudah selesai semua untuk jurnal eliminasi. Selanjutnya kita bisa memasukkan jurnal-jurnal eliminasi ini ke dalam worksheet yang sudah tersedia. Oke, yang pertama saya akan mulai dari sales dulu. Kita konsolidasikan. Oke, ini ditambah ini. Dan dividen income tadi huruf E ya. Oke, kita hapus, kita eliminasi. Ya, yang ada di sini dividen income debit sesuai dengan posisi di sini debit. Oke. Ini yang ini saya kasih tanda biru mempermudah. Kemudian COGS-nya kita tambahkan karena tidak ada eliminasi. Operating expense-nya, oh ya, karena tadi ada depreciation expense di sini ya, di sini, maka saya akan masukkan ke depreciation expense. Di operating expense, sorry. Operating expense. Ini huruf D ya. Ini, nah ini. Nah ini kita tambah expense-nya. Nah, kita kurangi expense karena di kredit maka akan mengurangi expense. Saya kemudian net income-nya bisa kita jumlah dari ke atas ya, bisa kita jumlah sum. Net income ini jangan ditambah dari samping, jangan ditambah ke sini, yaitu kita tambah dari atas ini. Nah, kemudian tadi ada NCI expense ya, ada NCI expense di huruf F kalau nggak salah di sini. Nah di sini NCI expense bisa kita langsung masukkan, dan karena ini bersifat expense maka saya langsung kasih tanda minus supaya nanti kalau di sum itu gampang. Nah ini di sini consolidated net income-nya bisa kita peroleh dari net income ditambah NCI expense atau dikurang NCI expense, kita dapat 288.600. Nah kemudian untuk return earning 1 Januari atau return earning beginning, di sini kita ada jurnal nih. Nah, ini pertama RE beginning-nya di sini ada 48.600. Kemudian yang B ada eliminasinya. Sini ada eliminasi. Ini kita tambah terus dikurangkan ya, karena saldo normal return earning itu di kredit, maka kalau
ada eliminasi di debit kita kurangkan dan kita tambah lagi yang ada di kredit. Dapat return earning-nya 618.600. Nah, untuk dividennya tadi karena ada pengurangan ya, ada eliminasi. Dividennya yang pertama di huruf E dan F. E dan F. Yang E ini di sini 81.000 dan yang F itu untuk NCI. Sorry. NCI. Nah, dapat supaya lebih mudah lihat. Nah, ini tinggal kita tambah dividen di sini dan kita karena ini sudah minus ya, maka kita bisa langsung tambah di sini yang nanti sifatnya akan mengurangi 160 dividen yang ada di P aja 160. Nanti akan selalu kayak gitu kalau dividen. Akan selalu sama dengan dividen yang ada di P. Oke, selanjutnya return earning 31 Desember. Caranya sama, yaitu dengan cara menambahkan dari consolidated income. Sorry. Tambah dengan return earning 1 Januari dan kita kurangkan dengan dividen. Dan kita dapat 747.200. Ini aku kasih warna. Dan, nah, return earning ini bisa langsung kita pindahkan ke sini. Sama. Sini. Pasti sama return earning-nya. Karena sama-sama 31 Desember. Oke, selesai. Untuk cash tidak ada eliminasi. AR juga tidak ada eliminasi. Inventory juga tidak ada eliminasi. Bisa langsung ditambah. Plan. Nah, untuk plan ini tadi ada alokasi excess. Alokasi amortize accessory. Oke, di huruf C. C. Nah, 30.000. Oke, ini tinggal kita tambahkan saja semuanya. Dan dapat 825. Oke, building juga tadi ada excess. Ada alokasi amortize excess. Sorry, equipment. Ternyata building. Equipment. Nah, ini. Equipment di sini 16.000 dan ada amortisasi. Di Oke. Sini ya. Oke, sudah. Ini kita bisa langsung tambahkan buildingnya, equipmentnya. Sorry, bisa dengan equipmentnya P ditambah S tambah debit kurang kredit. Kurang kredit. Oke, sudah dapat goodwill-nya tadi kita dapat di sini 40.000. Kemudian investment in S-nya tadi ada ini ya. Ada eliminasi di sini. Di sini ya, investment in S, eliminasinya. Oke. Investment in S ini di consolidated statement-nya harus 0. Di sini harus 0. Kalau nggak 0 berarti ada yang salah. Oke, ternyata ada yang belum kita ini di A. Sorry, saya lupa. Nah, di sini ada yang belum kita tambahkan. Jadi di sini tinggal kita tambah. Oke, sudah 0 berarti sudah benar insya Allah. Kemudian untuk total asetnya bisa kita sum, bisa kita jumlah semuanya. 2573 harusnya sama dengan yang ada di sini. Oke, account payable tidak ada eliminasi. Other liabilities juga tidak ada, bisa langsung saya drag. Nah, common stock ini tadi ada eliminasi, itu dieliminasi ekuitas awal S sini. Oke, di sini karena ini ekuitas itu selalu normalnya di kredit, maka jika debit harus kita kurangkan. Nah, jadi
secara umum common stock yang ada di consolidated statement akan sama dengan common stock di buku P. Oke. Oke, selanjutnya ada NCI beginning. Kita peroleh dari sini NCI beginning. NCI beginning. Oke, di sini. Dan juga ada NCI ending. Kita peroleh dari huruf F tadi. Nah, sini. Oke, kita tambah. Oke. Selanjutnya kita sum. Apakah sama antara aset dengan liabilitas? Oke. Ternyata aset dengan liabilitasnya sama ya. Yang berarti insya Allah jawaban ini benar. Nah, ini aku biru-birukan dulu. Oke, aku kasih tanda warna biru supaya untuk melihatnya enak. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan di penjelasan soal 9 workbook AKL bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.